Hai, saya Andre dan hari ini mau sharing tentang caraku dalam mengelola utang. Jadi saya yakin banyak dari penonton sekalian yang pernah berhutang, mau ke teman, saudara, bahkan pinjaman online. Saya sendiri pernah berhutang dan pernah terjebak hutang. Jadi saya pernah ngerasain bagaimana rasanya perlu uang tapi nggak ada uang. Oleh karena itu saya sering banget bikin konten pinjaman online karena saya ingin membantu mereka yang at least mengalami masalah keuangan tapi nggak tahu cara nyari uangnya kayak gimana. Namun di sini saya melihat ada satu masalah ya teman-teman, bahwa ketika mereka sudah berhasil mengambil pinjaman online, mereka nggak tahu bagaimana caranya bayar hutang pinjaman online tersebut, sehingga akhirnya mereka gali lubang tutup lubang dan bahkan dalam beberapa kasus hutangnya makin menggunung dan membuat mereka terjebak dalam hutang. Makanya pada hari ini saya akan bahas tentang strategi saya dalam mengambil hutang agar nantinya kamu tidak terjebak dalam hutang. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, kamu yang belum subscribe boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan konten terbaik dari channel ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi hutang yang sehat itu biasanya diukur dari dua hal. Yang pertama, perbandingan hutang terhadap total aset, dan yang kedua adalah perbandingan cicilan terhadap total penghasilan. Kita coba bahas satu persatu mulai dari perbandingan total hutang terhadap total aset. Jadi hutang yang dikatakan sehat itu apabila total hutangnya kurang dari 50% aset. Alasannya adalah apabila kamu tidak mempunyai penghasilan untuk membayar hutang, kamu bisa menjual sebagian dari asetmu untuk menutupi hutang tersebut. Misalnya aja, kamu bisa jual handphone untuk membayar hutang, atau kamu jual laptop untuk membayar hutang, atau jual kendaraan untuk membayar hutang, atau jual rumah untuk membayar hutang. Yang penting ketika kita punya aset, kita bisa jual untuk melunasi hutang tersebut. Nah, coba kamu bayangin kalau kamu total hutangnya lebih daripada total asetnya. Seluruh aset sudah kamu jual, tapi hutangnya masih nyisa. Keadaan ini tentunya menyulitkan ya, karena aset kita udah habis, tapi hutangnya masih nyisa. Oleh karena itu, sebelum kalian mengambil hutang, pastikan kalian memiliki coverage aset yang cukup untuk melunasi hutang tersebut apabila amit-amit kalian tidak mampu bayar cicilannya. Selanjutnya, indikator yang kedua adalah perbandingan cicilan terhadap penghasilan. Jadi, hutang itu dianggap sehat apabila cicilannya kurang dari 30% penghasilan. Misalnya gaji kita 5 juta, berarti cicilan hutang maksimal itu 1,5 juta. Kalau misalnya penghasilan kita 10 juta, maka maksimal penghasilan untuk nyicil itu adalah 3 juta rupiah. Kurang boleh, lebih jangan. Kenapa? Karena hal itu akan mengganggu arus keuangan kita setiap bulannya. Nah, mungkin beberapa dari kita senang kayak gitu ya ketika mendapatkan pinjaman dengan limit yang besar. Nah, apakah kalian mikir nanti cara bayarnya kayak gimana? Misalnya nih, saya berhasil mendapatkan limit sampai dengan puluhan juta rupiah dan bahkan cair ke rekening saya dalam waktu yang sangat cepat. Sejauh ini saya mampu untuk membayar cicilannya ya. Tapi misalnya nih, kalau di konten-konten saya itu saya sering melihat juga kalau misalkan mereka mengeluh limitnya cuma dapat jutaan rupiah, bahkan dalam beberapa kasus limitnya cuma dapat ratusan ribu rupiah. Nah, mungkin untuk mendapatkan limit yang besar ini sebenarnya enak nggak enak ya. Enaknya apa? Kamu bisa memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjangnya apakah enak? Itu tergantung dari apakah kamu bisa bayar cicilannya atau tidak. Jadi kalau misalnya kamu akan mengambil hutang, pastikan kamu mempunyai penghasilan yang cukup untuk bisa membayar cicilan tersebut setiap bulannya. Jangan sampai telat atau gagal bayar, karena nantinya namamu di OJK akan tercemar, kamu akan masuk ke dalam blacklist OJK, jadi kamu tidak bisa lagi mengambil hutang ke depannya. Mau ngambil KPR jadi susah gitu ya, mau ngambil kredit kendaraan juga jadi susah kayak gitu ya. Oleh karena itu jangan sampai telat atau gagal bayar karena salah dalam mengelola utang. Berikutnya saya akan memberikan studi kasus untuk mengetahui pendapat teman-teman terhadap orang yang mengambil hutang. Nah, dalam cerita ini ada orang yang namanya Budi dan dia punya penghasilan sebesar 10 juta rupiah. Dan saat ini dia mengambil cicilan rumah sebesar 3 juta rupiah. Jadi sebenarnya dia punya uang setiap bulan itu yang bersih 7 juta per bulan dan dia merasa cukup dengan uang tersebut. Dalam perjalanan waktu, dia merasa ingin mengambil cicilan mobil dan cicilan mobilnya itu sebesar 4 juta rupiah dalam tempo 3 tahun teman-teman. Menurut kalian, apakah Budi sebaiknya mengambil cicilan mobil ini
Atau kayak gimana? Coba bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah berbagi pendapat di kolom komentar. Nah, kalau misalnya kita lihat studi kasus tadi, Budi kan kalau jadi mengambil cicilan mobil tadi, berarti kan cicilannya akan naik dari 3 juta menjadi 7 juta rupiah. Dan apabila kita lihat dari sudut pandang perencanaan keuangan, maka rasio cicilan menjadi 70% dari penghasilan dan ini dianggap kurang sehat. Mungkin Budi bisa hidup dari 3 juta per bulan gitu ya, tapi kan kebutuhan hidup itu bukan cuman makan dan tempat tinggal ya, kita juga butuh untuk dana darurat, investasi, dan asuransi kesehatan apabila terjadi apa-apa dalam kesehatan kita. Oleh karena itu, mungkin sebaiknya Budi naik transportasi online dulu, atau mungkin kalau dia mau nyicil kendaraan, cicil motor dulu yang tentunya lebih murah kayak gitu ya. Dan dalam tempo singkat ini mungkin dia bisa nyari penghasilan, sehingga ketika nanti penghasilannya naik, berarti kan dia cicilannya juga bisa terus naik gitu ya. Jadi dia nggak akan kesulitan ketika akan mengambil cicilan mobil tadi. Jadi dari sini sebenarnya saya sih lebih suka gitu ya, kalau misalnya kalian ada ingin sesuatu untuk tidak mengambil cicilan, tapi usahakan bagaimana caranya supaya penghasilan kalian meningkat, sehingga nantinya kalian bisa mengambil barang tersebut dengan rasio hutang yang sehat, bahkan kalau perlu tidak perlu mengambil cicilan sama sekali. Terakhir, saya pengen ngobrolin tentang asuransi jiwa. Jadi ketika kita mengambil pinjaman di bank ataupun pinjaman online yang udah besar, kita akan ditawarkan untuk mengambil asuransi jiwa. Jadi gini teman-teman, ketika kita meninggal nanti, yang diwariskan itu bukan cuma harta, tapi juga hutang. Nah, asuransi jiwa ini penting banget. Jadi apabila kita meninggal dalam keadaan berhutang, asuransilah yang akan menutupi seluruh hutang kita. Jadi, kita tidak akan meninggalkan hutang bagi keluarga kita. Sedangkan bagi mereka yang ngambil hutang tanpa asuransi jiwa dan amit-amitnya meninggal dalam keadaan berhutang, maka keluarganya akan dipaksa untuk melunasi hutang tersebut. Nggak apa-apa kalau misalkan keluarganya ada uang dan mungkin bekerja gitu ya, mereka bisa melunasi dengan gampang. Bagaimana kalau keluarganya tidak bekerja? Masa mereka harus dikejar-kejar debt collector kayak gitu ya? Oleh karena itu, menurut saya, ketika kita mengambil hutang, kita pastikan untuk mengambil asuransi jiwanya juga. Memang preminya agak besar sedikit, tapi itu baik gitu ya, bayar lebih mahal sedikit. Yang penting keluarga yang ditinggalkan bisa hidup dengan lebih nyaman tanpa dikejar-kejar hutang. Oke, mungkin segitu dulu aja sharing saya tentang cara mengolah hutang. Semoga videonya bermanfaat. Kasih like kalau kalian suka dengan video kayak gini, dislike kalau kalian nggak suka, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!